Oke, buat kalian yang ingin tahu apa itu saham, video ini cocok banget ditonton sampai habis. Karena gue akan menjelaskan apa itu saham secara simpel dan mudah dimengerti, supaya kalian jadi ngerti apa itu saham. Sebelum kita mulai, gue mau perkenalkan diri dulu. Kenalin, gue Johar, gue adalah seorang karyawan dan seorang investor saham. Di channel ini, gue akan membahas atau sharing ke kalian tentang finansial, lebih spesifiknya itu tentang investasi saham. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita lanjut ke materinya. Yang pertama, apa itu saham? Kalian pasti tahu, di dalam investasi aset kelas itu ada beberapa macam, seperti deposito, emas, obligasi, surat utang, properti, saham, dan juga cryptocurrency. Saham sendiri adalah lembar bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dengan saham, kita memiliki sebagian kecil dari kepemilikan suatu perusahaan atau bisnis tersebut. Baik perusahaan terbuka atau public equity, atau perusahaan tertutup atau private equity. Tapi di video kali ini, gue nggak akan bahas tentang investasi saham di private equity atau di perusahaan tertutup. Karena investasi di tempat tersebut itu sangat terbatas. Jadi kita bahas saham perusahaan publik atau perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia untuk saham Indonesia. Kalau kalian pernah dengar ada nama PT yang belakangnya ada tulisan TBK, nah itu saham terbuka yang sahamnya dapat dibeli oleh publik. Jadi seperti pengertian sederhananya, saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Artinya ketika kita membeli saham, itu seperti membeli sebuah bisnis. Contoh kecilnya seperti ini. Jojo memiliki sebuah bisnis bakso. Dia memiliki satu gerobak dengan total modal 10 juta rupiah. Dan membagi kepemilikan perusahaannya menjadi 1000 lembar atau 1000 lembar saham. Jadi satu lembar sahamnya memiliki nilai kepemilikan 0,1%. Kalau pecahannya menjadi 2000 lembar, berarti satu lembar saham adalah 0,05% kepemilikannya. Jadi siapapun yang memiliki satu lembar saham bisnis bakso si Jojo tersebut, dia memiliki 0,05 kepemilikan. Nah, perlu dicatat, di Indonesia sendiri, kalau kalian mau beli saham perusahaan yang TBK atau terbuka, kalian harus membeli minimal sebanyak 100 lembar atau satu lot. Gue kasih gambaran. Kalau kalian ketik di Google harga saham BCA, kalian akan melihat harganya. Misalnya harga per lembar sahamnya adalah Rp9.300. Kalau kalian ingin membeli satu lot saham BCA, berarti harganya dikali 100. Berarti Rp930.000. Dengan membeli satu lot tersebut, kalian menjadi pemilik perusahaan bank BCA, walaupun hanya satu lot. Lalu apa keuntungan perusahaan yang menjual saham atau kepemilikan mereka ke publik? Jawabannya adalah karena mereka butuh dana yang biasanya digunakan untuk ekspansi bisnis, bayar hutang, atau kebutuhan lainnya. Oke, gue kasih contoh tadi usaha bakso satu gerobak milik si Jojo. Misalkan usaha bakso tersebut masih dimiliki 100% oleh si Jojo atau masih privat. Lalu dia ada kebutuhan untuk menambah gerobak lagi atau ekspansi, tapi modalnya nggak ada nih. Nah, dia menjual sebagian kepemilikannya untuk bisa dibeli oleh publik supaya dapat tambahan dana. Lalu, apa keuntungan publik membeli saham perusahaan tersebut? Jawabannya adalah mendapatkan sebagian keuntungan dari bisnis tersebut. Atau contoh di sini kita pakai bakso, berarti dia mendapatkan keuntungan dari bisnis bakso tersebut. Karena kan sama-sama pemilik. Si Jojo pemilik sekian persen bisnis bakso tersebut, dan publik yang membeli sahamnya juga pemilik sekian persen bisnis bakso tersebut. Misal, bisnis bakso tersebut yang 2 gerobak mendapatkan hasil keuntungan bersih 10 juta rupiah. Nah, dari 10 juta itu berdasarkan kesepakatan saat rapat umum pemegang saham atau RUPS, semua pemilik sepakat akan dibagikan ke pemilik saham. Berarti 10 juta itu dibagi menjadi 1000 lembar saham. Artinya per lembar saham dividennya adalah Rp10.000. Nah, keuntungannya juga bisa didapat dari kenaikan harga saham yang ditawarkan ke pihak lain di perdagangan Bursa Efek Indonesia.
biasanya disebut capital gain. Untuk transaksinya dapat melalui sekuritas yang terdaftar di OJK. Semakin banyak saham yang dimiliki sebagian publik, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Lalu, kenapa kita perlu investasi saham? Apa risikonya? Bagaimana cara menganalisa saham dan cara belinya? Itu akan gue bahas di video selanjutnya. Karena yang paling penting sekarang adalah kalian tahu dulu nih, apa itu saham. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ingin bertanya atau sharing-sharing, bisa kalian ketik di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan menyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bye!